Kalau di kampung itu kan yang namanya Maulid umumnya setahun sekali kan? Ya. Bener kan? Paling umumnya setahun sekali kalau di kampung-kampung. Setahun sekali. Kita ini seminggu sekali dari kampung ke kampung. Beliau tuh selalu mengingatkan kelalaian-kelalaian orang yang dia senang, yang dekat sama beliau selalu. Ada salah satu sosok orang yang nggak biasa nelpon, saya angkat. Ya Pak Haji, kenapa? Tolong datin Habib Hasan tuh udah nggak ada katanya. Malam sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama di Rubat Corner Podcast, diskusi ringan makna mendalam. Alhamdulillah, sekarang di episode kali ini kita bersama salah seorang orang tua kita di Majelis Nurul Mustafa. Beliau adalah salah seorang yang mendampingi Habibana Hasan bin Ja'far Assegaf dalam dakwahnya, dalam kesehariannya. Beliau yang mendampingi beliau, Habibana Hasan bin Ja'far Assegaf. Langsung saja, siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Haji Abdurrahman. Oke, Pak, di episode kali ini boleh Bapak perkenalkan diri dulu, biografi Bapak, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Boleh Pak, silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara podcast ini saya sangat senang. Memang dari dulu yang saya idam-idamkan. Selama perjalanan Majelis Taklim kurang lebih 36 tahun. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Abdurrahman bin Ayub. Saya tinggal di daerah Pasar Minggu. Awal mulanya saya mengenal Habib Hasan itu melalui wasilah. Wasilahnya itu adalah adik saya. Dulu adik saya pondokin di Sukabumi Al-Masturiyah. Sepulang beliau dari pondok, beliau sering juara ke makam para wali. Singkat cerita, dia memperkenalkan dirinya kepada Habib Hasan. Kebetulan waktu itu dia waktu ziarah ke Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Dengan jujur terus terang, saya belum begitu banyak mengenal para habaib, terkecuali habib-habib yang tua pada zamannya saya, yaitu seperti Habib Ali Kuitang yang orang-orang tua kami ikuti pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya punya adik namanya Ustadz Muhammad Sukrillah. Dia pondok pesantren dari Al-Masturiyah, Sukabumi. Pada waktu itu saya masih aktif bekerja di suatu perusahaan besar, yaitu di United Tractor, yang bergerak di bidang alat-alat berat. Saya sebagai orang entertainment di sana dan sebagai sales juga. Artinya banyak bergelut. Keseharian saya bekerja di bidang entertain atau melobi-lobi para customer. Singkat cerita, saya pulang kerja itu adik saya bawa Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Waktu itu saya belum begitu mengenal habaib. Jadi mereka mengenalkan, "Bang, kenalin ini Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dari Empang Bogor." Maksudnya mau apa? Emang waktu itu saya sedikit agak arogan lah. Biasa, belum begitu banyak kenal para ulama. Berarti yang awal kenalin Pak Haji ke Habibana Hasan adik? Oh, Ustadz Sukri. Ustadz Sukri. Ya. Singkat cerita, oh ya silakan. Nah, hari pertama mereka melihat dan memandang saya sampai ada satu perkataan, terus terang, cuma nggak di depan saya bilangnya. Abang ente masya Allah nih, kasarnya, cuma banyak yang harus dibuang dari dirinya, kebiasaan-kebiasaannya. Akhirnya tuh setelah beliau pulang, saya punya adik ini
kalam sama saya, bang tolong dong diperbaikin ini orang masya Allah, lu tahu dari mana dari di masa Allahnya gitu kan. Langsung pada malam itu saya berpikir, memang terus terang aja saya orang yang nggak begitu banyak mengikuti para ulama pada waktu itu, cuma hanya di bidang duniawi aja yang saya geluti pada waktu itu. Waktu itu saya baru punya anak 2. Jadi Habib Hasan dan saya ini jaraknya jauh sekali usianya. Kalau boleh tahu waktu itu pas pertama kali ketemu Habib Hasan itu tahun berapa, Pak? Kurang lebih tahun 98, 99. Oh, itu waktu itu majelis sudah ada atau Majelis belum ada. Majelis belum ada nama Nurul Mustafa. Dulu ada namanya Nurul Irfan rencananya. Ada Nurul apa lagi itu kan. Tapi setelah beliau bersilaturahmi kepada Habib Anis, ketemu Habib Umar bin Hafid, beliau ke Habib Abdurrahman Assegaf Sayyidul Walid. Artinya ketemulah itu nama Nurul Mustafa, sepakat itu. Dari situ nggak lama kemudian Habib Hasan datang lagi ke rumah, karena memang pertama kali dibawa ke Jakarta itu dengan adik saya. Tidak panjang lebar, artinya mereka perlu peristirahatan. Akhirnya saya silakan tinggal di rumah. Akhirnya mereka memang suka dari awal terus berjalan sampai beberapa tahun, sampai saya tinggal siapin tuh kamar untuk beliau khusus. Tapi masya Allah subhanallahnya, semua anak dan istri saya itu nerima dan senang, hati juga girang, karena memang saya waktu kerja di lapangan itu berkata, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang bisa membimbing kami untuk di akhirat nanti. Karena pada waktu itu kehidupan saya memang dunia gemerlap lah rasanya. Ya itulah diutus sama malaikat Habib Hasan bin Ja'far Assegaf ke rumah. Ya, berjalan sampai seminggu 2 minggu sampai tahun-tahun, sampai Habib Hasan tuh menikah di tempat saya. Dari jamaahnya belum ada. Itu jamaahnya belum ada, itu kita perkenalkan sama teman-teman, sama sesepuh di daerah kita, terus anak-anak muda dari teman-temannya Ustaz Sukri. Pertama dakwah beliau adalah mengenalkan ratib setiap malam Jumat. Setelah ratib, Habib Hasan tuh keliling ziarah. Nah, mulai dari situ saya mengikuti dari nol kasarnya, sampai mengenal para wali, mengenal para habaib. Dan kebetulan juga masya Allahnya kami diterima sama keluarganya Habib Hasan, dianggap sebagai keluarga. Tolong bimbing nih Habib Hasan, tolong ente artinya orang yang paling tua. Memang ana diantara jamaah Nurul Mustafa, analah orang yang tertua pada waktu itu sampai sekarang. Gitu. Di majelis berarti paling sepuhnya ya. Paling sepuh, paling tua dan murid. Soalnya kalau misalnya dari segi umur Pak Haji terpaut jauh ya dari. Jauh. Sekarang saya umur sudah mencapai 65 tahun. Oh, lumayan berarti. Sekarang beliau setelah meninggal umur berapa? Sekitar 40-an lebih ya. Nah, berarti jauh kan? Sekitar terpaut 20 tahun, lumayan. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya udah menganggap sebagai keluarga, dan Habib Hasan juga menganggap sebagai saudara. Jadi kalau saya anggap sebagai guru, ya mereka terima, karena mereka juga memang udah bagian dari kita. Makanya kita dibawa ke Empang, dikenalin sama Aba Ja'far, itu orang tuanya Habib Hasan. Dikenalin sama Umi Fatma. Dikenalin waktu itu masih ada Jidah Maryam. Waktu itu Habib Abdullah masih mondok, Habib Kasim belum. Jadi memang
dari keluarga besarnya Habib Hasan itu benar-benar kita disayang sekali, artinya dikenalin banget gitu kan. Sampai benar-benar suruh jagain, suruh bantu di bidang dakwahnya Habib Hasan. Jadi mulai kita buka ratib di rumah dari jamaah kurang lebih 5 orang tambah 10 orang sampai 20 orang. Nah, kita inisiatif untuk keliling ke rumah-rumah. Itu belum baca maulid. Door to door. Maksudnya door. Dari rumah ke rumah, rumah. Malam Jumat ini kita di rumah Pulan. Nah, tapi nanti kita umumin siapa yang mau dikedatangin lagi untuk minggu depan. Oh, siap Pak Abdurrahman. Itu lagi terus setiap minggu. Akhirnya tuh Habib Hasan ini punya inisiatif. Wah, ini mesti buka majelis nih, buka malam minggu nih. Itu berjalan kurang lebih setahun lah ya. Yang namanya jamaah itu pesat sekali tuh, sampai kita juga dapat fitnahan dari warga, dari sesepuh daerah saya gitu kan. Itu siapa? Tiap malam ada apa, kumpul gitu. Sampai seperti itu. Akhirnya kita kenalin dari kampung, daerah Pejaten, daerah Pasar Minggu, daerah Kemang, daerah Buncit Raya, sampai Ciganjur, kebagusan terus. Karena kita memang orang yang paling tua dan banyak pergaulan di bidang masyarakat, ya kita kenalin kepada ormas-ormas, kepada tokoh-tokoh pemuda, para ulama. Alhamdulillah diterima. Yang menjembatani lah ya, menjembatani antara Habib Hasan dengan masyarakat. Iya, karena setelah kita sebut siapa yang lu mau kenalin, ini Habib Hasan cucu dari Sayyidul Magom, Habib Abdul Muhsin. Wah, ternyata orang udah kenal semua, orang-orang tua di sana. Akhirnya dengan gampang kita siar dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Teruslah kita tuh buat nama majelis itu Habib Hasan yang membuat nama majelis Nurul Mustafa. Sampai dari minggu ke minggu terus kita berjalan, alhamdulillah dari jamaah 100, 200 terus meningkat terus, masya Allah. Karena judul kita adalah Selawat dan Zikir para Pemuda Jakarta. Pada waktu itu tantangannya sangat berat karena anak-anak muda di Jakarta pada waktu itu yang seneng pada megang botol di jalan-jalan, di gang-gang. Ada yang suka trek-trekan motor. Itu sangat berat sekali tantangan buat kita. Makanya banyak cibiran, mana mampu, mungkin Jakarta. Apalagi di malam minggu ya, Pak. Di malam minggu. Oh ya, kalau boleh ulik sedikit nih ya, Pak. Itu yang mencetuskan di malam minggu itu kalau boleh tahu siapa? Habib Hasan. Habib Hasan langsung. Habib Hasan, masya Allah, emang inspiratif. Habib Hasan ini luar biasa. Tantangan dia berani, inspirasinya jago. Nah, kita ngedampingin dan mendukung. Karena seseorang yang punya ide kreatif segala macam, kalau mereka tidak didukung dengan fasilitas atau dukungan moral atau moral, itu nggak berjalan. Wah, disitulah banyak perjuangan kita untuk membantu dakwah itu. Jadi dari awal sekali ya Pak, kalau misalnya ngulik dari tadi kisah Pak Haji, jadi benar-benar dari nol, dari Habib Hasan belum jadi siapa-siapa gitu. Dari awal merintis, dari apalagi tadi dengan dari rumah ke rumah, dengan sampai yang udah sebesar ini majelisnya. Sama ini Pak Haji, kalau misalnya kita boleh ulik nih, selain sebagai sosok seorang guru, kalau menurut pandangan Haji Abdurrahman ini, Habib Hasan itu pandangan itu seperti sosok apa? Habib Hasan ini seorang pemuda yang merangkul, bukan memukul. Artinya diajarin para pemuda, dikenalin para salafus salihin dengan kecintaan. Setelah mereka pada cinta, ingin tahu. Setelah mereka tahu, dia cinta. Apa sih yang diajarin? Enggak dia ajarkan lu harus ngapal ini, lu harus bagus ini, harus bisa ini, enggak. Apalagi targetnya anak muda ya, anak muda. Jiwanya kalau misalnya gitu kan ngeberontak. Nah,
Makanya diikutin dulu, lu kenalin dulu nih perjalanan gua. Nanti kalau lu mau tahu ya nanti lu tanya sama gua, kasar begitu. Dan mereka ini mencintai, merangkul gitu. Tidak ada kekasaran atau tidak ada bikin orang bosan. Jadi anak-anak muda yang umur 15 tahunan jadi sangat merindukan banget pada waktu itu, sampai artinya Habib Hasan ini orang yang gak pernah istirahat pada waktu itu karena memang di rumah kan tinggalnya. Jadi mereka malam ziarah keliling sama saya dengan seadanya kendaraan, fasilitas apa adanya, kita pinjam sana, alhamdulillah berjalan. Siangnya mereka habis subuh tidur istirahat, bangun lagi jam 12. Di jam 12 itu udah banyak tuh anak-anak yang baru pulang sekolah pada datang ke rumah pengen ketemu Habib Hasan. Ini cerita hak ini yang benar sahabat. Jadi memang alhamdulillah memang keluarga nerima, nggak ada begini begitu, nggak nerima. Datang sampai Ustadz Jamal itu setiap pulang sekolah ke situ. Si Rian, si Kikoy, siapa? Itu kalau pulang sekolah dia di rumah nungguin Habib Hasan bangun, ntar makan bareng di situ. Kalam segala macam. Terus juga sering juga datang situ Ustadz Jainal. Ustadz Jainal itu dulu yang paling saya ceritakan satu, beliau tuh kerja dulu di Astra. Pulang kerja dia bilang, lu mau kerja sama terus begini. Akhirnya memutuskan berhenti, Habib ikut Habib aja. Sampai segitu pertaruhannya, saking cintanya, saking tahunya. Jadi benar-benar di hati muridnya tuh benar-benar kecintaan itu benar ya? Benar-benar kuat. Beliau ini yang paling saya gandrungi, yang paling saya senang. Beliau itu kalau di rumah selalu menceritakan kisah-kisah para wali. Jadi orang wali ini bagaimana sih, ini begini semua diceritain. Kisah-kisah para wali, cerita itu yang beliau ajarkan untuk kecintaan kepada wali. Sampai artinya Habib Hasan itu ikutlah ngaji gitu. Jadi kebanyakan dari anak-anak yang ikut, kebanyakan dari jemaah-jemaahnya itu jadi ngikutin beliau ya bukan karena disuruh, bukan karena paksaan. Jadi benar-benar karena emang cinta ingin sama tahu. gurunya. Sampai artinya pertama kali kita buka majelis maulid, bacakan Simtuduror. Kalau di kampung itu kan yang namanya maulid umumnya setahun sekali kan? Ya, bener kan? Paling umumnya setahun sekali kalau di kampung-kampung. Setahun sekali. Kita ini seminggu sekali dari kampung ke kampung. Makanya jamaah itu yang ikut berduyun-duyun. Jadi artinya sananya dari daerah Buncit, dia pakai rombongan berapa motor. Itu ide sendiri, pada kreatif sendiri. Cuma hanya ingin mengawal Habib Hasan. Terus nanti nyambung kalau seandainya kita acara di daerah Pancoran, dari mulai Pasar Minggu di sini sampai Pejaten nunggu, dari Pejaten sampai ke Pancoran nunggu. Jadi setelah Habib Hasan berangkat, kita pakai. Waktu itu saya tidak ada kenal yang namanya pengawalan polisi, enggak. Waktu itu memang saya buka dealer. Setelah resign dari kerjaan, saya buka motor Kimco. Kebetulan kita ada motor Kimco. Saya sumbangkan untuk bikin yang buat pengarak, arak-arakan apa itu. Buat patwal ya? Patwal, tapi nggak lama itu. Jadi ramai. Tiap acara di Pancoran nih, atau di Jakarta Timur, atau di Kebagusan, atau di Ciganjur. Ini jamaah luar biasa. Selain yang di tempat udah standby, di jalanan yang ngarak Habib juga banyak. Tapi sekarang ini udah dibenahin, udah jamaah jalan duluan. Paling patwal guru aja yang ikut. Hampir seperti itu. Saking kecintaannya. Makanya
meneruskan tadi, memang saya juga ngalamin ya, karena kan saya lahiran tahun 60-an. Artinya banyak teman-teman yang saya udah siban, para ustadz, para ulama. Jadi pertama kali kita buka malam minggu itu kan Habib Hasan buka maulid. Iya. Selain kita pertama kita buka ratib, terus Asmaul Husna, terus maulid, ceramah-ceramah, zikir. Itu konsep pertamanya awalnya. Apalagi tadi jemaahnya dari backgroundnya dari berbagai macam Dari ya. macam sejabotabek. Gitu. Karena kita Ada pasang player kan, pasang pengumuman segala macam. Kalau ada dananya kita pasang baleho. Itu sangat menjanjikan sekali. Buah kewalahan. Saya tuh siang malam benar-benar semangat luar biasa tanpa pamrih. Artinya seperti itu. Jadi setelah kita buka maulid itu di tiap malam minggu, luar biasa loh. Kalau lagu Asroko semua menangis kan. Ya Nabi salam. Wah, udah air mata tuh tergenang tuh semua. Itu nggak ada yang dipaksain, semua karena dari rasa cinta, pengen tahu sosok seorang nabinya yang dibawakan sama Habib Hasan. Benar-benar ditanemin ke hati Itu dia. Masa ada orang ikut majelis tiba-tiba nangis nggak ente? Kan Iya, nggak bisa. nggak mungkin Nggak bisa. Kan dari mulai pasal pertama dibacain tersentuh hatinya. Setelah menyambut kedatangan Rasulullah, apa yang dirasain? Ente pernah nggak ngerasain seperti itu? Waktu asrakal, wah luar biasa itu. Bergetar. Nah, dari anak-anak muda ini, dari mulut ke mulut diceritainlah kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Setiap pulang, memang pulangnya selalu malam, kan selalu pertanyaan kepada orang tuanya. Karena zaman itu juga belum ada medsos ya Pak Haji? Ada. Makanya dari mulut Sampai ke ada mulut. perkataan, lu ngaji apaan sih? Tiap malam minggu pulangnya sampai jam 1 sampai jam 12. Nah dari situ. Nah itulah orang tua jadi penasaran. Udah bapak ikut aja. Setelah diajak ibunya, bapaknya, jadi kayak orang weekend. Paham nggak? Ini saya cerita yang sesungguhnya, karena saya orang lapangan yang mengatur jadwal. Liburannya jadinya ngaji. Dia nggak ke Monas, dia nggak ke Ancol. Tuh luar biasa, tuh merinding saya. Makanya saya semangat terus, diberikan kesehatan terus sama Allah. Alhamdulillah, wah luar biasa. Belum saya ceritain keramat-keramatnya beliau, tapi nanti episode akan datang. Siap. Oke, kalau kita ulik ya Pak Haji. Kita kan tadi kan yang tadi Pak Haji udah ceritain, Pak Haji kan ngikut Taibana tuh dari awal, dari mulai majelis itu belum ada sampai dengan udah sebesar ini. Kalau boleh kita tahu nih Pak Haji, hal-hal atau pengalaman sederhana apa gitu yang Pak Haji paling ngangenin gitu? Paling ngangenin. Zaman. Setiap langkah beliau ngangenin buat saya. Kira-kira setiap langkah dakwah beliau ngangenin buat saya. Karena saya nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain sebelumnya. Dia kenalin ke para habaib riban, dia kenalin para ulama-ulama, terutama keluarga besarnya. Karena keluarga besarnya kan para wali dari turunan Habib Abdullah bin Muhsin. Belum dari kakeknya Habib Umar. Itu nggak ada habisnya kalau diceritain. Yang paling semuanya spesial bagi saya. Semuanya sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Karena dari mulai segi dakwahnya beliau, dari segi pendekatannya beliau itu ngerangkul gitu ya. Ngerangkul. Bukan nyuruh atau nyeritain segala macam. Jadi Pak Haji emang ya turun langsung, bukan asal kata orang begini, kata orang begitu. Iya, karena saya orang yang termasuk bertanggung jawab di lapangan. Artinya jadwal itu kita udah susun dari minggu ke minggu sampai setahun. Jadi terencana rapih. Sampai kita minta pengawalan khusus dari polisi, sampai perizinan ke wilayah, kepolisian, itu kita ngurusin. Jadi emang rapih kerjaannya. Enggak seperti sekarang, memang agak sulit karena udah banyak penduduk. Kalau dulu kan masih banyak lapangan. Dulu kita hampir nggak pernah di dalam masjid karena masih banyak lapangan.
Itulah dakwah Masih kita. lahan kosongnya masih banyak lah. Iya, itulah dakwah kita yang paling ngejual, yang paling tertarik. Belum disambut sama kembang apinya, belum disambut sama para pedagang-pedagangnya. Wah, luar biasa dah. Itu kalau yang namanya Haji Turun Mustafa malam minggu yang akan datang di sini. Wah, itu udah jadi impian, jadi kangen gitu ya. Wow, kita datang gini. Yang datang tadinya cuma anaknya doang sama temen-temennya. Ada yang bawa keluarganya. Orang tuanya ngikut, saudaranya ngikut, makin lama makin rame. Nah, saking cintanya, nah kita juga termasuk orang yang mendapat keberkahan. Siapa sih ini yang mendampingin Habib Hasan? Oh, no. Pak Abdul Rahman. Saya nggak mau dipanggil Ustaz, saya bukan Ustaz. Sampai dia dekat sama kita, Pak. Silaturahmi dong, ketemu Habib Hasan. Waduh, saya nggak bisa jadwalin. Kalau emang you siap, nanti kita datengin ke rumah. Nanti kita presentasikan kepada Habib, insya Allah. Tinggal caranya saya menyampaikan kepada Habib, Beb, ini masya Allah nih ada tokoh ulama besar atau orang tokoh masyarakat yang masya Allah cinta banget sama antum. Kebetulan juga beliau kenal background daripada kakek-kakek antum. Siapa man? Ini bulan antum diundang makan. Tuh. Oke dah, ntar kita datang kita. Tapi beliau yang namanya kedatangan orang besar, termasuk udah terus booming lah Habib Hasan pada waktu itu, pada zaman itu. Oh, pas baru-baru mulai. Karena kalau ente mau didatangin seorang ulama besar yang ente kangenin, tentunya ente kan persiapannya nggak cuma sama keluarga doang. Iya. Pasti kan sama orang-orang terdekat ente di keluarga itu. Masih tahu orang luar biasa itu. Tuh. Makanya saya tuh paling nggak berani ninggalin acara-acara. Makanya Habib Hasan selalu jangan jauh dari beliau. Selalu minta didampingin buat dialog komunikasi perjalanan dakwah. Itu benar ngedampingin, nemenin Habib Hasan. Iya. Itu. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, kira-kira ada nggak sih, maksudnya satu atau dua pesan atau nasihat yang paling ngena gitu Pak Haji, kayak pesan ini tuh kalau Pak Haji rasa wah ini khusus nih buat anak nih, entahlah pas misalkan lagi berdua atau misalkan lagi majelis gitu, pesan yang benar-benar berkesan untuk jamaah semua artinya. Buat Pak Haji, khusus buat Pak Haji, misalkan Habib Hasan misalkan lagi duduk, misalkan lagi santai atau dengan Pak Haji ente gini. Banyak kali beliau tuh selalu mengingatkan kelalaian orang yang dia seneng, yang dekat sama beliau. Selalu dia nasihatin, selalu dia artinya dia tegur, cuma dengan bahasa-bahasa yang kalau kata orang Betawi sindiran deh. Itu yang paling beliau itu mencari kesarian saya. Kalau seandainya tidak ada di mata beliau, mereka tuh selalu nanya mana Abdurrahman itu, karena memang seringan pada waktu di rumah sih, jadi gimana ya. Itu selain saya juga beraktivitas untuk jadi nafkah lain, kita tinggalin. Nanti kalau kita pulang malam, mereka nanyain gitu kan. Iya. Nah itu. Terus artinya yang paling dicari dan dia paling marah kasarnya. Marahnya marah sayangnya. Kalau saya meninggalkan satu acara di malam minggu, wah luar biasa marahnya. Apalagi saya nggak dampingin, wah luar biasa. Berasa kayak ada yang kurang gitu. Itu yang saya rasakan. Yang paling dicari-cari sama beliau itu, marah besar, marah sayang, marah mendidik, bukan marah karena emosi, bukan. Karena kita pengen terima murid-muridnya itu ikut beliau, ikut selamat gitu. Nah itu dia. Dan juga ya mereka ya kalau di rumah bukan sendirian aja, yang dampingin tuh banyak. Kayak Sirian di situ, Ustaz Jamal, Oji. Pokoknya anak-anak yang seumuran beliau tuh kalau pulang sekolah, Japi,
di rumah. Langsung. Langsung nanti kira-kira maghrib habis baca ratib pulang dulu dah. Karena besok sekolah. Oh, iya. Malah disuruh pulang. Pulang nanti kalau saya ada acara kita juara segala macam. Ntar kemari lagi jam 8, jam 10. Juara itu. Itu yang selama perjalanan ya. Artinya memang dari tahun ke tahun ya begitu, nggak pernah ada yang berubah. Cuma masalah peningkatan apa segala macam semuanya itu idenya dari Habib Hasan sampai membentuk tim kru, ada tim broadcast apa segala macam. Jadi dari awal itu udah tertatan walaupun kecil sampai sekarang alhamdulillah besar. Dari broadcastnya, dari panggungnya, semua tuh udah terorganisir itu. Step by step. Step by step. Sampai dari kita mulai nyewa alat-alat setiap acara, alhamdulillah sampai sekarang kita udah banyak punya aset sendiri. Itu alhamdulillah. Jadi benar-benar dari awal benar-benar ngebimbing muridnya gimana biar ngebangun pondasi kecintaan. Benar. Jadi nggak ngikut apa-apa, itu semuanya itu berdasarkan paksaan ya Pak Haji. Oke, kalau boleh kita tahu nih Pak Haji, kira-kira Pak Haji bisa nggak nyeritain gimana waktu wafatnya Habib Hana? Jadi gini, artinya tidak mengurangi apa yang saya rasakan ya. Iya Pak. Beliau akhir-akhir hidupnya satu, saya perhatiin karena kan saya tiap malam sama beliau. Kadang-kadang pulang jam 3, pulang kadang-kadang subuh. Selalu memang selalu sama Habib akhir-akhir. Jadi saya bertanya, saya lihat nih Habib Hasan nggak seperti biasanya, dekat sekali sama keluarganya, terutama sama istrinya, kemana-mana ikut. Satu. Kedua, kenapa sih anak-anaknya yang ada di Hadramut disuruh pulang semua? Oh, disuruh pulang waktu itu Pak? Oh iya, suruh pulang. Waktu bulan-bulan akhir? Iya. Oh. 2 bulan, 3 bulan sebelum meninggal kalau nggak salah ya, atau sudah pulang ahli semua. Nah ya juga udah pada pulang, kumpul semua itu. Yang paling berkesan buat pribadi saya, kenapa tiba-tiba saya dipanggil? Emang saya sedikit ada sedikit agak kurang mendekat dah pada waktu itu, cuma sehari 2 hari. Beliau nyariin itu kan. Beliau telepon saya, gimana Madul? Bib, ana lagi mau ke Manggis nih, mau ke istana. Oh iya deh, sini ntar Habib tungguin. Nah, kalau Habib belum datang tungguin ya. Ini yang paling singkat cerita ya. Apa ya? Emang saya lagi sedikit ada permasalahan sedikit. Datang beliau, pulang mandi apa namanya, sauna. Biasa kebiasaan beliau itu akhir-akhir hidupnya selalu seminggu bisa 3-4 kali sauna. Oh. Datang, mana kabarnya? Sehat Bib, mana kemarin? Ada rupanya. Ada Bib, lagi gini. Ya udah. Besok ente tuh waktu itu jatuhnya malam Rabu. Pada waktu besok ente Senin umroh. Waduh. Tiba-tiba gitu Pak sih. Iya, mungkin mereka yang punya rencana. Oh, karena saya iya, diberitain nggak ada baru itu. Oh, spontan aja gitu. Spontan ya. Dan juga memang sering makan malam kita sama beliau sebelumnya ya. Malam hari Senin ente berangkat umroh katanya. Wah, ada apa Bib maksudnya? Mas siapa? Ente sendiri. Dikasih taunya malam Rabu. Iya. Hari Senin umroh. Iya. Gila kan? Nah, itu nggak masuk akal kan? Makanya. Nah, itu udah. Saya santai aja. Saya bilang bohong nggak mungkin, karena Habib Hasan nggak pernah bohong sama saya. Selalu nyata. Tapi anak keberatan Bib, bilang gitu. Ntar aja habis Lebaran. Makanya awalnya sekarang sebelum
puasa, ya kan? Iya. Nanti aja Bib, habis lebaran. Wah nggak bisa katanya. Gua ambil lagi uangnya di travel katanya. Berangkat katanya. Tuh waktu itu udah mencapai jam 1 malam. Oh iya, berarti Iya. jatuhnya habis acara. Acara yang di Manggis, Heeh. acara Akidatul Awam ya. Heeh. Udah terus mancing terus dia. Tapi hati ini belum mau, hati belum mau. Mana mau berangkat kak katanya. Ntar dulu Bib, ya udah kalau nggak mau sih. Dipancing luar biasa gitu. Tapi si hati memang yakin benar. Lebih anak pulang dulu dah gitu. Lu sebatang dulu katanya. Jadi begini man, ente kalau berangkat Senin umroh sendiri, ente bakdalin abah juga, abah ente, abah Japar, dan juga ente nanti dampingin Ami Muhammad pamannya. Sama ada satu ini ya dia, ponakannya dia, Habib Agil namanya. Oh gitu Bib. Iya. Oh ya insya Allah deh Bib. Tapi di rumah nggak ada pegangan nih, buat pegangan juga nih, buat apa jajan. Kalau anak kan memang orang yang polos karena kita udah anggap keluarga kan. Kecuali di luar umum kita udah anggap sebagai guru. Tapi kalau biasa ya udah. Bagaimana anak dan orang tua. Kalau saya nih. Ya oke Bib. Tapi anak nggak punya. Udah ada ente berangkat aja. Ntar ente insya Allah duitnya banyak. Subhanallah. Belum kita yakinin belum waktu itu. Ya udah Bismillah deh. Pulang, setelah pulang berpikir lagi, nggak mungkin, mana mungkin sih yang namanya paspor dalam jangka waktu yang singkat bisa keluar. Masalahnya nggak nyampe seminggu ini. Nah itu kan. Ini artinya perlu dicamkan ya, benar-benar saya alamin, nggak ngarang-ngarang. Tiba-tiba itu kira-kira hari Jumat saya ditelepon. Man, Telepon nama Habib. Bukan, ditelepon sama travelnya Habib Abdullah. Oh ya. Adiknya Habib Hasan. Habib, nanti kemari deh. Waktu itu kantornya travelnya di Cinere. Datang. Gua man, kapan ya? Habib. Buat tokonya kan ada toko muslim, wah lihat-lihat dulu segala macam. Duduk. Wah, kita emang udah kayak keluarga juga kan sama adik-adiknya. Wah, Habib Hasan masya Allah nih, baru kali ini nih anak ngelayanin jamaah bisa sesingkat ini gitu. Nah Habib, nanti berangkat hari Senin. Astagfirullah, subhanallah. Benar-benar fix jadi. Benar-benar fix. Bisa begitu Bib? Nggak tahu, tiba-tiba ada 3 orang jamaah mengundurkan diri. Yang Habib pesan itu 3 orang, Ana, Habib Muhammad, sama Habib Agil. Bisa begitu? Ya Allah. Benar Bib, benar. Tuh bawa tasnya. Cerita hebat kan? Iya. Nah, udah. Ada itu. Oh. Antum bantuin ada yang tenang aja, ntar nabak anak bantu dia, kata Allah. Kira buat girangan hati nih, buat pegangan katanya. Akhirnya tuh tiba waktunya hari Senin. Berangkat tuh. Berangkat. Tapi subhanallah dari mulai perjalanan sampai pertengahan sampai pulang itu Habib Hasan monitor terus. Sampai monitor kali. Sampai mana man? Bib, di cancel nih. Hah? Gua kira udah sampai di Mekah lu katanya. Iya Bib, di cancel nih. Nggak tahu nih ada peraturan dari Garuda. Kapan berangkatnya? Nanti subuh. Jadi delay dulu di Cengkareng, berangkat bus. Sehingga cerita udah sampai. Nanti jangan lupa ya nanti. Pokoknya Habib Muhammad ente sewain itu kursi roda karena udah siban kan. Oh ya. Kursi itu. Siapa? Ya.
sampai dah kita di Mekah. Telepon lagi video call melalui Haikal. Pak, aku ngomong nih. Iya, Beb. Wah, video call. Mana? Haji Beb. Wah. Apa gue bilang, makanya lu denger kata lu gua gitu kan. Biasanya gitu kan. Iya. Mana Habib Muhammad? Seger bener tuh Habib, nggak mau disewain apa kursi roda segala macam. Beda. Padahal udah tua. Iya, hampir gitu. Nah, di situ artinya bawa si uang ya, ninggalin di rumah juga ada. Artinya, nggak bebas banget ini. Kayaknya uangnya minim gitu kan. Aku mau buktiin nih, gitu kasarnya. Katanya aku mau bayar duit gitu kan. Jadi benar-benar modal yakin apa ya? Modal yakin. Dari situ Ana pasang status. Tet ya. Banyak yang komen. Pak Haji, umroh ya? Iya nih katanya. Mau berapa nomor rekeningnya? Gitu kan. Sampai kayak gitu. Terus sampai berapa orang banyak, Pak. Padahal kita nggak minta. Kan dia ngeliat status. Kita lagi tawaf, kita lagi apa gitu kan. Iya, setiap hari tuh. Pak, waduh. Ini posisi berarti udah di sana? Udah di sana. Oh iya. Haji transfer dong. Pak Haji ini dong apa? Minta nomor rekening katanya. Kan lumayan yang ngasih 200, 500 dikumpulkan banyak. Alhamdulillah. Ini bener nih yang kata gue, asal gue dapat duit banyak nih. Tuh. Tapi yang subhanallahnya, anak berangkat itu waktu dari bandara dikenalin sama Habib Abdullah. Ini Pak Abdurrahman yang dekat sama Habib Hasan Nurul Mustafa. Itu kan orang kan belum kenal jamaah-jamaah luar. Iya. Setelah itu kita dikenalin, kita suruh baca selawat sama Habib. Selawat Sayyidi Sadat. Kok orang pada ini, orang dari Sukabumi, dari Tangerang, kok pada hafal sama selawatnya Habib? Itu puisinya waktu itu pas masih baru itu, selawat Sayyidi Sadat itu? Ya, udah lama lah, udah jalan berapa bulan gitu kan. Oh iya. Wah, kok pada ngikutin semua, pada ngerti gitu. Nah dari situ orang itu memandang saya itu ya artinya dihormatin lah ya. Di sana kita dijamin kalau makan jajan atau segala macam selalu minta dampingin. Sampai kita bilang sini ente mau berkah nggak? Nih yang gue bawa nih Habib. Minta doain sana. Udah ngasih ini. Seperti itu. Nah nggak lama kemudian berapa hari dia masih di Mekah, Habib telepon, Pak Habib mau ngomong nih, nggak bisa video call nih mal. Udah dah, nanti aja ngomong. Ya udah, Habib pesan obat, gini, kirimin dah. Waduh, nggak ada ini video begini. Tapi subhanallah ada obat apa yang itu. Kita beliin. Sampai di Madinah, ada tuh Habib juga minta beliin apa gitu kan, minta beliin minyak wangi. Uang kita udah habisin beli oleh-oleh nih. Alhamdulillah kita bilang nggak punya duit, bisa bawa oleh-oleh sejak ada banyak. Iya makanya. Gitu ya. Bingung mau minta beli ini minyak wangi apa nih kita nih. Besok udah mau pulang. Besoknya udah mau pulang. Nah, itu kita turun dah ke bawah hotel. Sekarang kan di bawah hotel boleh ngerokok. Okay. Tiba-tiba ada yang telepon. Di mana Pak Haji katanya. Nah, ini bos lama ini. Teman kerja dulu. Saya lagi di Madinah, saya bilang gitu. Udah nggak usah katanya. Wah, saya juga di Madinah. Di hotel apa? Hotel ini. Saya lihat dari tempat duduk saya kelihatan itunya. Bacaan itu hotelnya. Kesini katanya. Jalan kaki dekat kan. Hotel ke hotel kan. Oh masih satu kawasan. Masih satu kawasan di Madinah, tempat hotel penginapan. Jauh. Pokoknya dekat hampir dekat masjidnya lah. Cuma jalan kaki ya dari sini ke depan lah, karena kalau ada banyak gedung-gedung kan jadi itu. Datang saya, dipeluk kita. Ternyata Allah berikan kita emang kumpul kembali katanya, girang dia.
Singkat cerita udah kita cerita sampai mau subuh. Karena dingin kencing terus kan. Pak Haji, saya pulang dulu deh ya. Besok mau pulang jalannya. Bilang, ente punya duit nggak? Katanya. Dia bilang, kalau di sini mah punya duit nggak punya duit, bilang nggak punya. Itu. Ya udah, jalan. Kalau pikiran saya dia mau minta, apa dia mau bagi gitu kan? Soalnya nggak ngomong. Naik ke dalam ke atas, siap-siap mau subuh. Ting ting ting. Wah, transfer. Wah, masya Allah gede. Sampai bisa bawa pulang gitu uangnya. Gitu. Makanya padahal udah nggak megang sama sekali, besok Iya. pulang ada aja skenario Nah nya. itu dia. Oh ini benernya katanya Ustaz. Dulu banyak tar. Itu cerita yang paling spesial akhir hayatnya beliau. Makanya beliau meninggal ini saya tidak merasa kehilangan. Kangen terus. Beliau juga seolah-olah masih ada. Apalagi ada kamar khusus ya di rumah. Saya nggak menggunakan apa-apa khusus. Khusus Ada kamar buat beliau. Habibana. Itu. Di rumah Pak Haji, Iya. kamar khusus buat Habibana. Memang tempat tinggal dia pada waktu itu. Dari zaman muda dulu berarti. Dari belum berkeluarga, dari belum punya istri. Memang di rumah. Kalau dengar cerita Pak Haji yang tadi nih, itu kan di akhir beliau berarti ya itu kisahnya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, yang Pak Haji rasain ketika beberapa hari setelah Mau meninggal. beberapa hari setelah Habibana meninggal itu gimana Pak Haji? Kan maksudnya Yes. kan semuanya kan pada saat itu kan mesti kan pada kaget gitu maksudnya. Karena apalagi posisinya masih awal Ramadan. Ya itu yang kita rasakan. Ya gimana ya? Nggak mungkin namanya kita orang yang dekat sama guru, nggak mungkin kita nggak sedih, pasti sedih. Yang biasa beliau itu buka bareng, jatah di rumah ada buka bareng bersama, ini nggak ada. Apalagi pada waktu itu beliau pesan pada waktu itu setelah pulang dari umroh itu kan nggak lama, sampai dia bilang gini, ente gimana sih kalau mau datang ke rumah aja nggak mau, nggak boleh, karena memang lagi direnov rumahnya kan, buat surprise buat beliau nanti di bulan suci Ramadan. Udah pengen dirapiin dah kamarnya sama ruangan buat acara buka bareng nanti. Ya bi bentar nak ke rumah aja. Anak nggak datang ke rumah. Masuklah bulan puasa pertama. Hari pertama beliau bukaan di Empang Bogor. Ya. Hari pertama buka puasa pertama. Di rumah Umi Fatmah di Bogor. Hari kedua bukanya di rumah Habib Hasan sendiri. Itu jatuh malam Selasa kalau nggak salah ya. Di situ Japi si Haikal nelfon, Pak di mana? Habib nanyain ya. Oh, Pak dulu nggak ada puisi yang waktu di. Enggak, karena memang kebiasaan saya itu di bulan suci Ramadan, saya selalu istiqomahnya setelah di rumah sholat tarawih berjamaah di rumah, hari pertama dan hari kedua, hari ketiganya selalu ke istana. Jadi nggak datang sampai. Oh, karena waktu itu berarti puasa kedua ya? Puasa kedua. Akhirnya itu kita mau datang, ada tanggung besok aja deh, gitu kan. Udah pagi-pagi jam 7 apa jam 6 ya, telepon banyak masuk, pring. Ini apaan sih ya gitu. Ada salah satu sosok orang yang nggak biasa nelpon, saya angkat. Ya Pak Haji, kenapa? Tolong datin Habib Hasan tuh udah nggak ada katanya. Malam 11. Akhir-akhirnya tuh telepon lagi Habib Abu Bakar. Bang, kesini deh bang. Rapi-rapi terus jatuh lagi.
mau start mobil nggak mampu. Datang lagi ada telepon, Pak Haji di mana? Saya masih di rumah ini. Kamu ke Wibasan? Nanti kemari dah. Sampai itu orang jemput. Udah nggak tahu siapa namanya. Berangkat. Di jalannya udah nggak ke Bendung udah. Di jalanan bilang, Bang, jangan ke ini, jangan kemana, jangan ke rumah sakit, langsung aja ke Istana 2, ke rumah Habib. Baru di parkiran, waduh, yang lihat Damai, yang lihat saya, yang nangis, kita udah nggak kuat, udah bermain, udah nggak kuat, peluk aja. Itu akhir-akhirnya. Jadi benar-benar shock lah ya Pak Haji. Ya, bagaimana ya kalau kita shock kan kita jadi gimana ya? Artinya ya begini nih kita tadi jadi emang terasa ini gue ngimpi apa bener sih gitu. Antara mimpi dan kenyataan ya. Nah malah yang sekarang ini nih yang terasa banget. Sekarang ini bikin terasa. Baru kerasa kangennya. Kalau boleh kita tahu nih Pak Haji, kira-kira apa sih maksudnya harapan Pak Haji setelah kepergian Haibana ini? Ya. Harapan kedepannya. Untuk siapa nih? Untuk Pak Haji dan untuk semuanya. Untuk saya tetap istiqomah karena Wibasan itu mesen sama saya pribadi. Istiqomah itu jangan ditinggalkan karena istiqomah walaupun ente duduk, walaupun ente dengerin, yang penting datang istiqomah itu udah banyak karomanya. Maka dari dulu kita pegang itu. Dan para buat jamaah sekalian juga jangan merasa bosan untuk kebaikan pribadi. Ya apa salahnya sih untuk berkumpul sama orang-orang alim seminggu sekali daripada kita bergaul dan enggak gitu, khususnya buat anak-anak muda yang baru remaja. Mungkin kalau yang udah dewasa, yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, ya tetap kami merangkul dan tetap kami say hello untuk mereka semua. Itu. Oke Pak Haji. Mungkin ini untuk sesi terakhir ya Pak Haji. Ya. Sebelum penutup, mohon maaf nih Pak Haji sebelumnya, kalau seandainya Haibana sekarang ada di depan Pak Haji, kira-kira apa yang pengen Pak Haji sampaikan buat beliau? Ya minta doain. Satu pertama doain itu karena anak lebih tua dari beliau. Kembali lagi yang tadi Pak Haji terpautnya lumayan jauh ya. Wah iya. Saya gimana ya? Artinya kan jauh sekali. Saya udah punya anak 3, beliau baru hadir. Ya memang sih terus terangnya kalau sama Wibasan itu nggak pernah serius, selalu bercanda. Makanya kalau nggak ada anak dia selalu nanyain. Karena buat sharing, ngobrol-ngobrol, ntar kembali ngobrol yang lain, perkembangan apa. Kadang-kadang ya kita masih kangen sama cerita-cerita kisah-kisah para wali gitu kan. Karena yang paling berkesan sama saya artinya luar biasa ini sih cerita saya nih. Sampai subuh juga nggak habis kalau buat nyeritain beliau, khususnya kebaikan. Karena saya seorang artinya yang orang biasa, bukan bulan dari pondok pesantren atau dari orang-orang pengajian dari yang mana, enggak. Karena kita orang dunia. Saya nggak pernah nyangka kalau saya ini udah beberapa kali umroh berkat keberkahan beliau, berkat mengikuti beliau. bahkan tadi kalau menurut kisah yang tadi spontan aja gitu Nah, kan. itu. Nggak ada perencanaan, nggak ada apa, tiba-tiba Iya. aja bilang. Makanya itulah yang dia bilang itu istiqomah min ahli karomah itu di situ. Anak sudah rasain dari mulai kecil, dari mulai kita berangkat dari nol terus sampai berjalan dakwah. Makanya ada salah satu yang saya ceritakan nih malam ini. Satu, pertama, beliau udah berjalan hampir kurang lebih 3 tahun.
Wah, beliau memang masya Allah dah, yang banyak memberikan hadiah orang-orang, diberikan hadiah orang-orang. Sampai saya suruh bikin istana satu. Yang di Manggis. Oh, yang di Manggis. Itu saya yang bangun. Mm-mm. Cuma beliau cuma ngasih, man, nih gua kasih itu 30 juta, bisa nggak? Bisa, Bib, yang penting bisa. Tapi di luar perjalanan itu, di dalam perjalanan bangun, ya Allah, banyak banget yang bagi, banyak banget yang nyumbang, subhanallah, yang nggak diduga-duga. Yakin ya Pak? Yakin. Masalahnya kalau misalnya ya sesuai logika ya gimana, Nah, itu kan maksudnya? mesti ada hitung-hitungan dulu. Mesti ada rancangan itu bangun. RAB. Enggak, udah subhanallah jadi. Kalau seandainya kita perbandingkan itu pada waktu itu bisa keluar 1 eman, kita punya modal 30-50 juta, masuk akal nggak? Makanya nggak masuk akal banget. Nah, kedua yang subhanallah ana rasakan di dalam proses pembangunan itu, kan ada yang namanya kebiasaan orang peletakan batu pertama ya. Bib, kita memperhatikan batu pertama nih, emang itu sanggup, bisa bang, jalan Bib, alhamdulillah. Waktu itu udah pondasi doang, duit udah habis. Ya, singkat, Allahu Akbar, banting batu, belak. Oke, berjalan, doain Bib biar lancar, amin. Anak berjanji sama ente, rumah jadi, majelis taklim jadi, kita umroh. Umroh lagi Pak Haji? Itu belum pertama kali umroh kan pada tahun yang awal. Oh iya, pas. Iya, belum pas ada masih. belum ada rumah majlis. Itu kan rumah majlis yang pertama kita bangun. Masih peletakan batu pertama. Iya, benar jadi. Singkat cerita jadi dengan dana 30 juta itu. Iya. Ya, cuma kita kan nggak tahu datang dari mana aja gitu kan gitu. Setelah jadi udah, kenapa ada orang baik datang mau pergi haji minta didampingin sama Habib. Ya udah, sama Abdurrahman bikin paspor pertama kali. Habib juga bikin paspor pertama kali. Habib juga belum pernah berangkat kan, kami bareng. Mungkin ada orang baik, nggak perlu disebutin dah namanya nanti. Berangkat kita, mending kita sekalian ini nih Bib, katanya berangkat sekalian apa sih, kalau ke tempat lain apa namanya, ziarah atau apa gitu ya. Iya tuh biasanya kalau misalnya orang Betawi itu kalau misalkan berangkat ya Pak. Habib bilang yaudah ke Hadromut aja. Oke. Orang ini masya Allah emang polusi masya Allah. Nah, berangkat sama Habib 3 sama beliau nih. Bener, kita ke ini dulu, ke Hadromut dulu. Pertama kali Habib Hasan ke Hadromut sama Ana, umroh sama Ana pertama kali. Kita udah berapa tahun kemudian begitu juga berangkat lagi kita ke umroh. Sekalian ke Hadromut. Alhamdulillah, saya nggak pernah ada bayangan, nggak pernah ini ya, kalau namanya niat orang pergi haji dan umroh sih namanya muslim dari dini juga udah ada niat ya. Tapi kok bisa ini berangkat gitu, hampir berkali-kali setelah dari haji umroh pertama Hadromut, terus yang kedua umroh sama Hadromut, dan seterusnya itu sering sekali itu. Padahal dari awal ikut nggak ada kepikiran. Nggak ada. Itu kan keberkahan. Berkahnya dari istiqomah. Iya. Dan taat sama guru. Itu poin utamanya. Iya. Gitu. Alhamdulillah Pak Haji, kita nih udah sampai ke sesi yang terakhir. Alhamdulillah, syukron kasiron, makasih buat Haji Abdurrahman udah mau menyempatkan waktunya. Amin. Sharing-sharing cerita buat kita semua, dan juga buat pemirsa yang di rumah. Itu dia sekian kisah
dari Inisiatif, ya. yang bisa disampaikan di episode kita kali ini. Masih banyak lagi kisah-kisah dari banyak tamu-tamu yang akan kita undang ke depannya. Ya. Terus saksikan diskusi ringan makna mendalam hanya di Rubat Corner Podcast. Terima kasih kepada Pak Haji Abdurrahman, pada para audiens di rumah dan juga para kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, Amin. baik dari fasilitas, tutur Amin. kata dan lain-lain, Pak Haji. Kita Amin. mohon maaf. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya. Untuk pemirsa yang di rumah, terus saksikan diskusi ringan makna mendalam hanya di Rubat Corner Podcast.